Ain, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik, Cak. Baik. Kamu semester berapa sekarang kuliahnya? Sekarang saya kuliahnya semester 5. Lima ya. Iya, Di jurusan apa? jurusan bimbingan dan konseling. BK ya itu. Iya, Kak. Kamu dari mana tadi? Tadi saya habis dari ini rapat, terus habis rapat saya lanjut ke sini. Oh, rapat ya. Rapat organisasi, anak organisasi juga ya kamu ini. Iya, Kak. Bagaimana kuliahnya? Kuliah ya gitu, Kak, aman gak aman aja. Zaman kayak mana itu? Ya gitu karena lagi pusing organisasi tadi, terus kan semester 5 lagi dikejar-kejarnya juga tugas akhir karena bentar lagi mau KKN kan, Kak. So, Itu. lagi-lagi organisasi ya masalahnya. Iya, Kak. Kenapa dengan organisasi ya? Nah itu jadi kan sekarang tuh, Kak, saya lagi aktif di 2 organisasi sekaligus. Terus kebetulan juga baru-baru ini saya ditawarin sebagai jadi ketua panitia, Kak. Nah terus jadi ketua panitia itu bukan cuma di satu kegiatan tapi di 2 kegiatan, Kak. Iya. Nah jadi kenapa jadi saya tuh sekarang tuh lagi pusing itu bagaimana buat kegiatan nanti, terus bagaimana tugas-tugas saya. Jadi sekarang tuh lagi pusing-pusing banget. Lagi pusing-pusingnya ya itu. Jadi Iya, di betul. organisasi ini menuntutku untuk bisa ya untuk mengatakan iya gitu. Nah itu, Kak, sebenarnya tuh mungkin orang-orang tuh menganggap saya itu bisa diandalkan, Iya. tapi sebenarnya saya sendiri menganggap eh, saya tuh kemampuan saya tuh nggak seperti itu. Kayak saya tuh nggak sebisa diandalkan itu loh, Kak. Tapi saya tuh nggak enak buat nolaknya. Nah itu juga masalahnya. Terus em, saya juga bingung bagaimana biar saya tuh bisa mengatur waktu di semua kegiatan yang harus saya lakukan itu dalam satu waktu yang tepat. Iya, iya, iya. Tuh. Ya, mungkin saya tahu apa yang kamu rasakan. Saya juga pernah di posisi itu. Sejak saya berorganisasi juga, saya juga pernah di posisi itu. Juga sempat bingung. Jadi saya kemarin itu ini apa? Saya berpikir kemarin itu bisa lah untuk membagikan waktu yang mana yang penting, tapi kan sama-sama yang penting ya organisasi. Mungkin organisasi kan untuk apa, untuk menemukan relasi, sementara kuliah kan untuk menuntut apa, untuk menganu apa, untuk anu apa, menuntut ilmu kita ya, gitu. Iya, Kak, jadi saya tuh meminta saran dari Kakak gimana biar bisa manajemen waktu dengan baik, Kak. Ya mungkin dari saya ini, yang saya menurut saya sendiri, cara saya untuk apa, cara itu sih gampang aja. Karena begini, di setiap organisasi kan setiap ada di organisasi kan penting juga. Nah kuliah juga penting, nah sama-sama dua-duanya penting. Jadi yang mana yang penting menurut kamu? Kuliah. Kuliah. Nah tujuan kamu kesini adalah, Kuliah. ya betul, organisasi untuk menambah relasi, ya, menambah pengetahuan kamu bagaimana nanti keluar apa ke depan di apa, di setelah bagaimana kamu akan cari teman. Nah sementara kan tujuan kita kesini kan berkuliah menuntut ilmu. Iya, Tujuan betul. kita. Iya, betul, Kak. Cuman kan di sini tuh ceritanya saya sudah terlanjur terjun Iya, dalam terjun organisasi. organisasi, ya. Terus saya juga terlanjur menerima tawaran sebagai ketua panitia ini. Nah, apakah saya harus mengutamakan tugas saya terlebih dahulu? Iya, emang itu penting, Kak. Cuman kan sebagai ketua panitia juga saya memiliki tanggung jawab yang lebih besar Iya, dari iya, iya. anggota-anggota yang lain. Hmm. Nah seperti itu. Jadi kan gak mungkin kalau misalnya saya mengabaikan organisasi atau tugas saya, tanggung jawab saya sebagai ketua panitia Iya, iya, iya. dari demi tugas pribadi saya sendiri. Tuh saya nggak, masa saya harus egois demi apa sama anggota-anggota saya gitu, Kak. Jadi saya selalu memikirkan bagaimana seharusnya, cuman kayak saya tuh nggak menemukan jalan yang pas gitu loh.
Jadi intinya begini Nur Ain. Jadi di setiap organisasi itu kan pasti adanya namanya membackup, saling membantu. Nah, di Iya, setiap betul. perkuliahan ini kan tidak ada namanya membackup. Iya. Misalnya kalau nanti kau sibuk di organisasi udah apa anda turun kuliah, siapa yang membackup nilaimu? Siapa yang apa yang kasihan nilaimu, kehadiran? Tidak ada. Nah, sedangkan organisasi, jika kamu tidak ada, apa tidak ikut hadir kayak di kegiatan ataupun rapat, itu pun kapan apa pokoknya bisa lah kasih tahu teman-temanmu. Nah, teman-teman saya nggak bisa tolong kak apa karena saya ada perkuliahan dulu apa yang harus saya kuliahkan karena ini juga penting. Jadi mohonlah nanti saya menyelesaikan apa nanti saya menyelesaikan ya nanti ke depannya itu. Pokoknya backup lah dulu tuh. Apa gitulah. Pokoknya mainkan lah waktu. Jika pun kau tidak bisa minimal waktumu. Ya, luangkanlah apa. Pokoknya bagilah itu anumu. Waktumu karena kuliah ini sangat penting bagi apa menurut saya sih karena kayaknya saya kemarin juga sempat kuliah apa ikutan organisasi itu ya mungkin lah kayak cepat lulus karena kan itulah organisasi itu kan kayak banyak itulah rapat-rapat kayak pun itu maupun demo-demo tuh pokoknya luangkanlah waktumu untuk kuliah itu. Iya, baik kak. Jadi apa lagi masalahnya karena saya lihat tuh lagi di kamu ini ada malas-malasnya ya. Iya, mungkin saya tuh suka menunda-nunda waktu gitu kak. Ada waktu kena faktor kemalasan itu ya, itu faktor kemalasan waktu itu kena malas. Kayak sebenarnya saya tuh bukan malas kak, cuman saya tuh kayak nanti aja lah gitu menunda-nunda. Jadi kayak apa pekerjaan saya tuh jadi numpuk. Ya, baru betul. saya kayak lagi baru saya pusing yang mana yang harus dikerjain terlebih dahulu gitu loh. Organisasi ini kan Iya. aduh pasti itu. Jadi untuk saran saya sih udah kayak pokoknya yang penting lah yang kita main ke tugasmu kan yang tugasmu pak dosenmu suruh kau kerjakan apa untuk dikumpulkan di apa minggu depan. Nah, kau tunda lagi, oh masih lama ini akhirnya ujung-ujungnya deadline. Iya. Itu kan mungkin deadline itu kan belum capek membuatmu kelang kabut lah. Kebanyakan mahasiswa tuh begitu. Mahasiswa tuh terbelenggu sama gitu namanya kemalasan. Karena saya lihat waktu saya berkuliah mahasiswa tuh faktor penyebab mereka tidak lama lulus tuh kan adalah kemalasan bukan karena kepintaran. Karena kemalasan itu kan salah satu yang membuat kita yang membuat kita itu lama untuk kena malas. Misalnya kan misalnya dosen kasih tugas, malas aku ya pasti malas dosen lagi ya misalnya dosen kasih tugas malasnya aku jangan suruh ke sini. Nah, kayak misalnya juga mau kuliah pagi nih misalnya contohnya kuliah pagi malas itu pokoknya gitu. Nah, begitu pun di organisasi. Jadi kamu kan bisa dibilang bilang kuliah malas organisasi dia aktif begitu. Jadi saran saya sih pokoknya memang sih penting dua-duanya sangat penting. Jadi yang diutamakanlah yang untuk dirimu ke depannya bagaimana gitu. Iya kak. Jadi walaupun nanti kamu punya kesibukan di organisasimu luangkanlah bagilah pokoknya kuliah itu yang pertama diutamakan dulu karena organisasi ini ada aja. Saya lihat kan dirimu ini kan
aktif berorganisasi, mau organisasi eksternal maupun internal. Iya. Jadi begitulah saran saya, janganlah malas-malasan kuliah, malas-malasan ikut pokoknya kuliah lah nomor satu. Organisasi itu itulah, utamakanlah dulu, karena setiap orang tuh memang mau berorganisasi. Nggak semua sih orang mau berorganisasi. Ada juga namanya mahasiswa kupu-kupu, Iya. kuliah pulang. Apa lagi yang kendalakan seperti itu? Ya mungkin itu aja sih Kak yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi kesimpulannya ini tentang organisasi dan ya tidak bisa manajemen waktu. Ya Kak. Ya kesimpulannya, buat kaum saya sendiri, intinya bagikanlah membagikan waktu itu sangat penting. Kalau kita tidak bisa membagikan waktu kita di salah satu organisasi dan kuliah, kita itu kan tidak bisa sih menurut saya. Karena pasti kamu bingung, ini penting juga, ini penting juga. Intinya luangkanlah waktu untukmu berkuliah juga organisasi. Pokoknya sama-sama dua-duanya penting. Itu tidak menuntukmu untuk saya tidak menuntutmu untuk tidak ikut berorganisasi, tidak. Ini kan pilihan sendiri. Jadi nanti di depannya kamu pikirlah dulu nanti. Jadi ke depannya gimana. Pokoknya yang saya utamakan, yang saya tahu sama kau, kuliah sangat penting. Jangan sampai nanti kau berhenti kuliah gara-gara organisasi. Nah, saya tidak mau begitu dengan teman. Kau ini kan mahasiswa aktif juga di eksternal maupun internal. Jangan sampai lagi begitu. Karena kebanyakan mahasiswa tuh kuliahnya rusak tuh gara-gara organisasi. Maksudnya organisasi habis itu DDO gara-gara organisasi. Ada pemata kata bilang, percuma kamu aktif di organisasi kalau kuliahmu itu aja, nggak ada kemajuannya. Itulah pokoknya kuliah, skripsi, selesai. Itu mungkin itu sih Ain. Pokoknya jangan sampai lah, semangatlah tetap untuk dirimu untuk bisa menjaminkan waktumu. Itu sangat penting sih. Sekarang kamu harus belajar lebih belajar dan lebih giat lah untuk menjamin waktumu. Karena dua-duanya itu sangat penting sih organisasi, tapi yang paling penting itu adalah kuliah gitu. Gimana perasaan mulai sekarang? Alhamdulillah saya sudah lumayan lega, terus saya juga dapat saran lah dari kakak tadi. Iya. Bagaimana cara manajemen waktu yang baik, terus yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Mungkin itu aja Kak. Habis ini kamu kemana lagi nanti? Mungkin habis ini lanjut rapat lagi ya organisasi? enggak sih Kak, mungkin habis ini mau kerja tugas. Ini tugas lagi ya? Oh iya, kasian banget kamu ya, numpuk banget tugas kamu. Iya Kak. Jadi kalau bisa itulah saya nanti, janganlah, yang penting intinya bisa lah mengimbankan waktumu. Apalagi kamu kan sudah nanti mau KKN nih. Wih, KKN, pas nanti KKN kamu tiba-tiba nanti kamu ditunjuk sebagai ketua panitia lah, salah lagi. Iya, semoga enggak sih. Janganlah, karena KKN itu kan sangat bagus lah untuk itu semua. Jadi menurut saya lah, tetap semangat lah untuk dirimu ke depannya, gimana lah nanti. Kita semangat, jangan dekat di organisasi gitu terus. Karena organisasi ini berapa organisasi yang kami ikuti? 2 sih Kak yang lagi aktif sekarang. 2 ya, eksternal Iya, eksternal dan internal. Gitu ya, bagus juga sih kamu. Pokoknya tetap semangat lah untuk dirimu.
jangan jangan patah semangat, tetap berjuang untuk diri sendiri karena kedepannya adalah masa depanmu. Ya. Ya, terima kasih Nurain. Ya baik, terima kasih juga Kak karena sudah memberikan saran yang lumayan membantu buat Iya. saya. Mungkin saya pamit dulu Kak. Ya, baik. Ya.